Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat belajar. Meskipun dalam situasi seperti ini anak-anak tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang mana dulu anak-anak sudah saya beri tugas untuk mempelajari tentang wilayah Indonesia. Baik, kita akan mempelajari lebih lanjut, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Sebelum belajar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai? Kita lanjutkan anak-anak. Mari kita mulai belajar ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar tentang wilayah Indonesia. Kita mulai dari wilayah Indonesia dilihat dari dunia. Coba perhatikan anak-anak di layar masing-masing. Nah, anak-anak mestinya mengenal ini. Ini apa anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Ini adalah globe. Globe adalah tiruan bola bumi. Nah, dari sini kita akan mempelajari letak wilayah Indonesia. Coba perhatikan lagi. Wilayah Indonesia ini diperhatikan ini dari globe yang pertama. Diperhatikan ini garis lintang. Nah, kita akan mempelajari garis lintang. Ya, garis lintang dan garis bujur, kamu perhatikan di layar itu bedanya, bahwa garis lintang ini garis yang melintang di bola bumi. Ya, kamu perhatikan itu. Nah, itu melintang dari barat ke timur pada bola bumi. Nah, kemudian garis bujur, kamu perhatikan. Garis bujur itu garis yang membujur, jadi membentang dari kutub utara sampai kutub selatan pada bola bumi. Nah, ini garis bujur. Sekarang kita lanjutkan lagi, yang dimaksudkan dengan garis lintang dan garis bujur itu apa ya anak-anak? Garis lintang itu garis khayal yang melingkar dari barat ke timur pada bola bumi. Jadi sebenarnya kan disebut dengan garis lintang, garis khayal itu karena memang itu tidak ada di dalam bola bumi itu, tetapi itu dibuat oleh manusia. Kemudian garis bujur itu apa? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan pada bola bumi. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan lagi bahwa pada garis lintang itu ada garis yang berada di tengah-tengah. Nah, itu disebut dengan garis khatulistiwa atau disebut juga sebagai garis ekuator. Ada yang menyebut garis lini. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa yaitu garis khayal yang melintang di tengah-tengah bola bumi. Jadi itu membagi bola bumi menjadi dua belahan sama besar, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Itu dua sama besar. Kemudian ada lagi garis bujur. Ada perhitungan garis bujur 0 derajat. Dari mana garis bujur 0 derajat itu dihitung? Garis bujur 0 derajat itu merupakan garis khayal yang membujur yang melalui kota Greenwich di Inggris. Itu yang dihitung. Jadi perhitungan garis bujur 0 derajat itu garis yang melalui kota Greenwich di Inggris. Sedangkan garis khatulistiwa itu merupakan garis lintang 0 derajat lintang ya. Jadi ada garis lintang 0 derajat dan ada garis bujur 0 derajat. Baik, dari garis lintang dan garis bujur kita akan mempelajari letak astronomis Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan pada peta. Kalau anak-anak perhatikan bahwa wilayah Indonesia ini paling utara ini terletak pada 6 derajat lintang utara. Ini kamu perhatikan itu ya. Ada 6 derajat lintang utara. Kemudian paling selatan ini
berada pada 11 derajat lintang selatan. Ya, berada pada lintang selatan, 11 derajat lintang selatan. Kemudian pada garis bujur ini terletak pada 95 derajat bujur timur. Ya, ini sampai 141 derajat bujur timur. Perlu anak-anak ketahui ada garis lintang utara dan lintang selatan. Karena apa? Karena wilayah Indonesia ada yang berada di utara 0 derajat dan ada yang berada di selatan 0 derajat. Tapi untuk bujur timur itu tidak ada bujur baratnya. Mengapa? Karena wilayah Indonesia itu seluruhnya berada di sebelah timur kota Greenwich di Inggris, sehingga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu alasannya karena seluruh wilayah Indonesia itu berada di sebelah timur kota Greenwich di Inggris. Kita lanjutkan lagi, letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini letak berdasarkan posisi Indonesia sendiri pada aslinya. Di mana wilayah geografis Indonesia? Letak wilayah geografis Indonesia yaitu di antara dua benua. Kamu perhatikan itu, benua Asia itu yang berada di sebelah utara itu ya, itu, dan benua Australia. Jadi wilayah Indonesia itu antara benua Asia ini ya, ini, dan benua Australia ini yang di bagian selatan. Kemudian selain itu, letak geografis Indonesia juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, Samudra Hindia itu yang berada di selatan dan Samudra Pasifik yang di sebelah timur. Jadi letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita lanjutkan dengan adanya letak Indonesia secara astronomis dan geografis itu, Indonesia mengenal atau mengalami 3 macam iklim. Nah, iklim yang pertama iklim tropis. Indonesia iklim tropis. Kenapa? Karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki iklim laut. Mengapa Indonesia memiliki iklim laut? Karena Indonesia memiliki laut yang luas. Dan Indonesia juga memiliki iklim musim karena dipengaruhi angin muson. Apa angin muson itu? Angin muson adalah angin yang setiap setengah tahun berganti arah. Jadi Indonesia mengalami angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu angin yang berasal dari Samudra Hindia, sedangkan angin muson timur itu angin yang berasal dari daratan Australia. Ini ya. Nah, kemudian dari wilayah astronomis tadi kita juga Indonesia itu juga dibagi menjadi 3 daerah waktu. Coba perhatikan. 3 daerah waktu itu yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Wilayahnya anak-anak bisa memperhatikan. Wilayah Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selisih waktunya 7 jam dengan Greenwich di Inggris. Kemudian wilayah Indonesia Tengah ini selisihnya 8 jam, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Bali dan Lombok. Kemudian waktu Indonesia Timur itu selisih waktunya 9 jam yang meliputi Maluku dan Papua. Nih kalau kita lihat pada peta seperti ini ya, ini wilayah pembagian waktu di Indonesia. Nah, wilayah
Indonesia yang luas seperti itu juga mempengaruhi keadaan flora fauna di Indonesia, anak-anak. Nah, Indonesia itu ada pengelompokan karena wilayah yang sangat luas. Indonesia ada 3 kelompok fauna di Indonesia. Yang pertama, kelompok tipe Asia. Ini perhatikan, saya beri contohkan ini gambarnya satu aja nih ya, gajah. Ada gajah, ada harimau, ada badak, ada kerbau, ada sapi dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa mempelajari lagi. Tipe Asia ini hewan-hewan yang mirip dengan wilayah Asia. Ini fauna tipe Asia. Kemudian yang kedua, fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini saya contohkan ini, yaitu tapir, kemudian anoa, kemudian babi rusa. Ini saya contohkan satu anoa. Nah, wilayah di tengah, ya wilayah di tengah ini tipe peralihan, yaitu binatang atau hewan yang tidak sama dengan Asia dan juga nanti tidak sama dengan Australia. Kemudian yang ketiga yaitu tipe Australia, yaitu hewan-hewan yang mirip dengan wilayah benua Australia. Saya contohkan cendrawasih, ya, ada cendrawasih, ada kanguru, ada kuskus, burung unta dan sebagainya. Jadi perbedaannya, tipe Asia itu mirip dengan daratan Asia, tipe Australia itu mirip dengan daratan Australia, sedangkan tipe peralihan itu tidak seperti Asia dan tidak seperti Australia. Nah, ini ada pembatasnya, anak-anak. Coba perhatikan pada kelas atau peta anak-anak. Ada pembatas garis, ya ini juga garis khayal ya, ini seperti yang tadi kita pelajari garis lintang dan garis bujur. Ada garis Willis dan garis Weber. Garis Willis itu garis yang memisahkan, ya, garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan peralihan. Ya, itu garis Willis. Kemudian ada garis Weber, yaitu garis yang memisahkan wilayah geografi hewan peralihan dan hewan Australia. Ya, ini garisnya ada di sini ya. Anak bisa perhatikan pada peta. Itu garis Willis dan itu garis Webernya. Nah, Indonesia juga memiliki beberapa kenampakan anak-anak. Ada 2 macam di Indonesia. Ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Apa bedanya? Kenampakan alam adalah kenampakan yang secara alami, jadi sudah ada sejak ditemukan. Ini Tuhan yang menciptakan. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat manusia. Nah, contohnya kenampakan alam, ada gunung, laut, selat, tanjung, hutan, pantai, dan sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan contohnya bangunan-bangunan seperti sekolah, waduk, bendungan, tambak, jembatan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari beberapa kenampakan di Indonesia tadi. Satu contohnya untuk kenampakan buatan, saya contohkan hanya satu, yaitu waduk ya. Waduk adalah merupakan danau buatan. Jadi kalau danau itu alam, tapi kalau waduk itu penampakan buatan. Karena apa? Dibuat oleh manusia. Salah satu fungsinya dari waduk adalah untuk pengairan atau irigasi, untuk olahraga, rekreasi, dan perikanan. Kemudian gunung. Gunung itu apa? Gunung itu permukaan tanah yang menjulang tinggi. Beda lagi dengan pegunungan. Ya. Kalau pegunungan adalah sekelompok gunung yang tingginya berbeda-beda. Itu pegunungan. Jadi gunung itu satu tanah yang menjulang tinggi, tapi kalau pegunungan itu sekelompok gunung yang tingginya berbeda-beda. Kemudian ada lagi tadi teluk ya. Teluk, kemudian tanjung. Apa itu bedanya ya? Teluk dan tanjung. Kamu perhatikan, teluk itu
bagian lautan yang menjorok ke daratan. Ya, sedangkan tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke lautan. Ini jadi berlawanan. Perhatikan gambarnya, perhatikan. Ini Teluk dan Tanjung. Nah, ini Teluk ya. Teluk itu ini lautnya jadi menjorok ke darat kan. Ini Teluk. Kemudian Tanjung. Nah, Tanjung ini tanahnya yang menjorok. Jadi daratannya yang menjorok ke laut. Ini bedanya Teluk dengan Tanjung. Dan tadi ada lagi sungai ya. Sungai itu apa? Sungai itu aliran air yang deras, jadi mengalir airnya ya. Kemudian ada danau, yaitu genangan air yang luas. Tadi bedanya danau dengan waduk ya. Dan danau itu alam, kemudian waduk adalah buatan. Kemudian ada lagi kenampakan yang berupa sabana dan stepa ya. Apa itu ya bedanya ya? Sabana adalah padang rumput yang disertai semak. Jadi disertai semak, disertai tumbuh-tumbuhan itu. Kalau stepa adalah padang rumput biasa, padang rumput yang luas ya. Ini jadi bedanya sabana dan stepa. Ini banyak ditemui di daerah Nusa Tenggara ini. Nah, kemudian beberapa hutan yang kita kenal itu ada hutan lindung ya. Hutan lindung itu apa? Hutan yang ditujukan untuk melindungi tanah dari erosi. Nah, jadi hutan lindung itu mencegah erosi ya, untuk mencegah erosi. Kemudian ada hutan lagi, hutan mangrove ya, atau hutan bakau ini. Ini ada di pantai nih. Hutan yang ditujukan untuk mencegah tanah dari abrasi. Ya, abrasi itu apa? Abrasi itu pengikisan air oleh air laut. Tapi kalau erosi tadi pengikisan oleh air biasa. Abrasi pengikisan oleh air laut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dataran ya. Dataran itu apa ya? Dataran itu tanah atau daerah yang luas. Daerah datar yang luas itu dataran. Ada dua macam dataran, yaitu dataran rendah, yang artinya yaitu dataran yang tingginya 0 sampai 200 meter diukur dari di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua dataran tinggi, yaitu dataran yang tingginya di atas 400 meter dari permukaan air laut. Oh ya, tadi ada lagi hutan ya. Tadi ada selain hutan tadi ada hutan homogen juga dan hutan heterogen ya. Bedanya hutan homogen dan heterogen itu apa? Hutan homogen itu hutan yang terdiri dari satu jenis tanaman. Misalnya jati semua, itu hutan homogen. Ada lagi hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri dari berbagai jenis tanaman. Tuh, ya. Kemudian kenampakan yang lain ada tambahan ini ya, hanya tambahan saja. Di Indonesia ada gunung tertinggi. Ya, gunung tertinggi di Indonesia apa? Yaitu Puncak Jaya di Pegunungan Jayawijaya di Papua ya. Kemudian ada gunung api tertinggi di Indonesia ya, ada Gunung Kerinci. Kemudian sungai terpanjang yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan, sungai terpanjang di Jawa, Sungai Bengawan Solo. Kemudian danau terluas, Danau Toba, yang di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir. Ini tambahan saja ya untuk pengetahuan. Nah, berikutnya tentang wilayah-wilayah pulau di Indonesia. Kemarin anak-anak sudah saya beri tugas kan untuk mempelajari wilayah di Indonesia, luasnya, batas-batasnya, kemudian gunung, pantai. Anak-anak perhatikan saja ini dari Pulau Jawa ya, nih perhatikan. Ini luasnya bisa anak-anak perhatikan, bisa dicocokkan dengan tugasnya kemarin. Luasnya berapa, kemudian batas-batasnya ini saya pisahkan, batas utara, kemudian batas selatan, batas timur, dan batas barat. Ini bisa diperhatikan itu ya. Kemudian keadaan alamnya nanti dicocokkan dengan tugasnya Pak Ari kemarin. Kemudian yang kedua Pulau Sumatera, silakan juga dicocokkan luasnya, batas-batasnya, kemudian keadaan alamnya ya, batasnya dari utara, selatan, timur, barat. Kemudian Pulau Kalimantan,
ya. Silahkan nanti disesuaikan juga luas batas-batasnya, bisa diperhatikan ini ya, batas utara, batas selatan, batas timur maupun batas barat. Kemudian Pulau Sulawesi ya, bisa diperhatikan lagi ini ya, dicocokkan lagi nanti dengan tugasnya kemarin ya. Kemudian Papua ya, Papua juga perhatikan lagi seperti ini. Kemudian Pulau Bali ya, Bali dan Nusa Tenggara nanti ya, Bali ini batas-batasnya diperhatikan ya. Kemudian terakhir Kepulauan Nusa Tenggara ya. Ini nanti anak-anak bisa pelajari lagi. Demikian anak-anak ya, untuk pembelajaran anak-anak hari ini ya, tentang wilayah di Indonesia. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Pak Ari tadi? Semuanya paham? Nah, nanti kalau kurang paham anak-anak bisa mengulang lagi, diperhatikan lagi. Nah, untuk berikutnya nanti ada tugas dari Pak Ari, silahkan dikerjakan seperti yang disampaikan Pak Ari tadi. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Semoga anak-anak tetap bersemangat dan tetap sehat selalu. Semangat.